We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Ya. Selamat pagi Mas Gondrong Gunarto, Ya. Orang petani dan pengrajin bunyi. Nggak tahu Ya. petaninya di mana nih? Eropa jangan-jangan. Sawahnya di Eropa ladangnya. Tapi pakai spirit petani, Pak. Saya suka tulisan tempat tinggal Anda, Mas Gondrong. Yeah. Solokarta Hadiningrat. Ya, itu di IG ya. Apa arti dua kata ini untuk Anda, Mas Gondrong? Ini juga seperti jas merah ini. Apa itu? Pakai kartanya, pakai Hadiningrat. Ada message apa di balik ini? Oke, silakan. Sebenarnya simpel sekali. Jadi ketika saya anak muda yang datang dari desa di Ngawi, di lereng Gunung Lawu, terus hijrah ke Solo, agak kaget itu tahun 89. Ini Solo, Surakarta. Ini yang benar yang mana sih sebenarnya? Itu juga sampai akhir-akhir ini juga terjadi ketika ada teman-teman Papua datang. Udah sampai Solo, ini Surakartanya di mana? Ini Solonya di mana? Kita udah sampai Surakarta, Solonya di mana gitu. Nah, itu sebenarnya Solo kan nama desa kan, Desa Sala kan. Nah, itu sejarahnya begitu. Mungkin banyak orang tahu. Tapi saya ingin tidak memisahkan itu. Solo ya Surakarta, Surakarta ya Solo. Jadi Solokarta gitu. Itu sebenarnya iseng-iseng aja gitu. Terus kalau Hadiningrat itu kan menurut saya memang Hadiningrat itu bumi yang subur, yang makmur gitu kan artinya kalau tidak salah gitu. Nah, itu Hadiningrat sendiri menurut saya itu memang kastanya sangat tinggi karena saya orang dari desa. Ketika mendengar Surakarta Hadiningrat, aku ada di kota yang sangat luhur gitu. Jadi memang sekarang saya ada di Solo dan Surakarta dan di kota yang yang menurutku ini penting buat saya. Nah, tapi dari ayah Anda, apakah ada kesan tertentu untuk Solokarta ini? Ya, sebagai dalang ya, sebagai dalang. Ya, jadi bapak saya itu ternyata dulu pernah belajar, nggak tahu lama. Dia bapak ceritanya sepenggal, tapi almarhum bapak. Jadi beliau pernah belajar dalang di Mangkunegaran, tapi kayaknya sebentar. Nah, saya juga heran dari 9 saudara, saya nomor 6, hanya saya yang disuruh ke Solo. Yang lainnya dan disuruh untuk menekuni atau diarahkan untuk menekuni kesenian tradisional. Kakak saya, adik-adik saya semuanya hampir di non kesenian. Saya heran kenapa saya justru dilepaskan ke Solo dan tidak diantar. Kamu harus ke Solo. Naik bus ini, nanti ketemu sekolah namanya ini, kamu datang aja daftarin. Dan itu benar-benar menurut saya sampai sekarang bertanya-tanya, kenapa hanya saya yang disuruh ke Solo gitu. Nah, mungkin Bapak punya hubungan emosional Solo atau apa. Minimal udah tahu Solo itu ada apa. Untuk aku mungkin ini akan bagus mungkin begitu dulu. Saya ingat sekali waktu itu W.S. Rendra bilang Solo itu memang udelnya seni budaya, pusatnya udel ya. Jadi itu sudah
otomatis saya pikir walaupun mau diapain ya Solo memang memang banyak hal yang atau banyak menelurkan atau banyak sumber-sumber yang hebat di sini. Nah, khususnya di segi tradisional ataupun tradisional yang dikembangkan. Jadi jadi saya pikir memang Solo tidak perlu titel atau julukan atau apa lagi. Karena memang bukti fakta sejarah juga membuktikan. Saya pikir juga kenapa saya nyaman sekali di Solo. Mungkin ya biaya hidup murah, mungkin begitu. Dan kompetisinya juga sehat-sehat saja, asik gitu. Jadi ya nyaman saya di sini. Oke. Kembali ke pertanyaan saya. Oke, ke sini ya saya siap. Ini Mas. Ya. Itu bapak saya itu. Ya. Oke. Tanpa waktu kita tidak ada. Sejak kecil Mas Gondrong dan keluarga sudah menabuh gamelan. Iya. Untuk Anda yang sekarang, gamelan itu apa, Mas? Apakah esensinya sudah berubah? Kan Anda main kontemporer ini. Atau masih seperti di waktu itu? Jadi ini sekarang gamelan ini masih ada, terus ruangan ini juga mengingatkan saya sekali. Jadi memang dari kecil saya beruntung juga. Ini gamelan nggak bagus, gamelan kualitasnya jelek. Okay. Apalagi untuk ukuran keraton itu jelek sekali. Ini gamelan besi yang dicampur, ada yang sebagian besi, ada sebagian perunggu. Tetapi ini menurutku pusaka bapak saya. Dan gamelan ini meneror saya sejak kecil. Jadi sering ada bunyi-bunyian latihan bapak-bapak, terus kadang-kadang juga musisi-musisi atau pengrawitnya bapak saya lagi berlatih dan sebagainya. Bapak mengajarkan itu meneror saya, dan itu ternyata sampai sekarang ini bermanfaat sekali. Waktu aku kecil di teror ini terngiang sekali bahwa gamelan itu jadi dasar saya berkarya saat ini. Dari gamelan desa jelek ini aku jadi endapan musikalnya itu banyak dari waktu itu saya kecil terdengar itu gamelan. Nah, esensi gamelan sampai sekarang masih sama fungsinya, ada buat upacara, ada buat musik wayang dan sebagainya, musik tari dan sebagainya. Pelestarian itu juga menurutku sekarang tambah bagus, terbukti di sekolah-sekolah karawitan, sekolah-sekolah tari tradisional banyak penggemar. Artinya itu perkembangan bagus untuk pelestarian. Nah, cara saya menghormati gamelan adalah dengan mengembangkannya. Aku tidak berada di wilayah pelestarian yang tradisional, tapi dari tradisi yang saya punya, saya coba kembangkan itu karena menurut saya ini gamelan adalah satu-satunya benih mungkin di dunia yang tidak ada duanya, dan itu minimal saya punya misi mengenalkan gamelan. Ternyata di Indonesia, di Jawa itu ada laras gamelan yang sebenarnya tidak sama, jauh berbeda dengan di barat yang sekarang semua orang piano itu harus sama seluruh dunia, C itu harus sekian ukurannya, D nada-nada. Nah di Jawa enggak, itu fleksibel. Nah itu yang ada misi-misi ya untuk lah kalau kita bisa bawa gamelan orang jadi tahu. Nah itu cara saya menghormati dengan mengembangkannya. Oke. Barusan Anda mengatakan bahwa ini tidak bisa dibandingkan tidak kalah dengan yang di barat dan sebagainya. Mas Gondrong, Anda sering ke luar negeri, sering pentas dengan yang dari Asia Tenggara. Ya. Bagaimana dibandingkan dengan yang Thailand, Kamboja, Myanmar dan sebagainya? Oke. Kalau di negara yang disebut tadi saya belum pernah, tetapi dengan Cina, dengan Taiwan, dengan Korea,
Saya pernah bersinggungan dengan teman-teman itu, dan kenapa mereka pede sekali, mereka yakin sekali dengan apa yang dia punya, dibanding saya pribadi waktu itu agak nggak pede. Nah, itu pelajaran penting buat saya. Jadi sebenarnya gamelan itu hebat sekali. Terbukti ketika saya pertama kali ke Jepang untuk memperkuat Iwayan Sadre untuk musik teaternya Keiko Takeya Dance Company kalau ya. Waktu itu memang benar-benar mereka menginginkan suara gamelan dan penghargaannya luar biasa. Kalau banding yang di sini itu benar-benar saya jadi kadang-kadang agak kecewa dan sakit hati. Kenapa orang yang di sini justru tidak menganggap ini hebat? Mungkin ya karena banyak hal ya. Dan dari situ saya terbuka bahwa aku semakin tahun 99 aku semakin yakin bahwa aku harus ini rumahku, ini ladangku, dan aku harus seperti teman-teman Korea dan Cina tadi yang mereka yakin dengan alat petiknya, dengan suara atas kerajaan Koreanya, mencoba menyampaikan sesuatu dari apa yang dia punya. Itu hebat sekali ternyata. Berarti kuncinya kita harus pede ya. Ya pede dan baru tahu bahwa hebat ternyata kita sebenarnya kalah dengan mereka gitu loh. Karena ensemble gamelan sendiri adalah satu ensemble yang mungkin ensemble gong yang paling sempurna di Asia. Atau di budaya gong. It's amazing. Yeah. Saya riset tentang gong soalnya. Iya kan? Oke, berikutnya. Nah, ini. Wow, itu teman-teman dan guru saya, dosen-dosen saya. Ini di Italia, Mas. Oh, wow. Ini di gereja tua gitu, bersejarah. Nah, ini festival apa ya, lupa aku. Tapi ini pertama kali gamelan ada di panggung itu. Sebelumnya orkestra besar. Ini ada Pak Rahi Supangga, saya jadi musisi aja. Banyak seniman yang menyebut nama Anda, Mas Gondrong, sehingga saya ingin tahu siapa diri Anda. Sebenarnya apa yang diajarkan para dosen, para guru Anda, sehingga Anda bisa di titik ini, Mas Gondrong? Silakan. Guru saya mungkin yang pertama, Bapak. Ketika Bapak mengutus saya untuk hijrah ke Solo, dia pesan, kamu berbanyak teman, walaupun kelihatannya sederhana, ternyata mencari yang benar-benar teman itu ya agak sulit. Dan menurut saya sekarang memang saya banyak teman. Dari situ banyak hal yang teman yang disuruh mencari sama Bapak itu ternyata ya harus banyak sangu, banyak referensi untuk mencari teman. Nah, terus guru yang kedua mungkin Pak Wayan Sadri. Wayan Sadri itu adalah panutan saya, guru dan kakak saya. Dia orang Bali yang seperti orang Jawa, kadang-kadang juga melebihi orang Jawa. Bagaimana Pak Sadri mengajarkan kesederhanaan, selalu menghormati ke semua orang, terus kalau dalam musik beliau menyebut bebaskan bunyi dari beban kultur. Itu sebenarnya modal penting, tidak hanya di musikal saja. Itu cara berpikir bagaimana kita agar lebih lebih terbuka dalam berpikir dan berkembang tentunya. Terus guru yang ketiga mungkin Pak Rahi Supangga, bagaimana beliau memposisikan gamelan itu benar-benar sebagai andalan, sebagai pusaka. Bagaimana beliau meramu gamelan dan menyuguhkan ke para tamu atau para buyer atau para penonton itu. Saya banyak belajar dari Pak.
bangga. Dengan Sono Seni Ensemble juga di situ banyak orang-orang hebat dan dengan bersinggungan itu saya banyak yang aku dapat dan tidak kalah penting di isi Surakarta. Dari isi Surakarta saya ketemu komposer-komposer hebat. Jika saya tidak masuk kuliah di ISI, mungkin saya juga tidak akan ketemu orang-orang hebat itu. Di ISI saya mendapatkan mata kuliah tradisional dan dari situ intensitas saya di SMKI Sekolah Menengah Karawitan ini, SMA-nya Kesenian Tradisional, dan saya masih ISI. Dari rentang waktu yang cukup panjang ini, yang akhirnya minimal saya bisa menghayati gamelan, bisa meresapi gamelan, bisa nyawiji dengan gamelan, karena belajar gamelan tidak bisa 1 bulan 2 bulan. Jadi itu yang waktu cukup panjang untuk akhirnya dari endapan musikal yang saya punya, itu yang aku letupkan lagi dalam bentuk karya baru tanda kutip, baru yang benar baru, susah. Oke, Mas Gondrong, saya suka dengan karya Anda yang duka itu, yang di perform oleh Mbak siapa waktu Mbak Tutut, Mbak Penny. Mbak Tutut ya, Mbak Tutut. Ya, oke, ya. Nah, salah satu karya Anda duka ini sangat mendalam. Hingga saya masuk ke hutan di belantara Thailand ingin menemukan arti duka itu. Ya. Nah, apakah arti duka untuk Anda, Mas Gondrong? Saya mendapatkan istilah atau kata duka itu sebenarnya ketika tahun 95 atau 97, lupa saya. Jadi saya menggarap musik untuk memperingati 1000 hari Bante Giri Rakito atau Ida Bagus Giri. Nah, dari situ saya mencoba mengulik siapa Ida Bagus Giri, siapa Bante Giri Rakito, apa karya-karya, siapa dia, tahu akhirnya beliau juga seniman, ternyata juga seorang komposer. Dan dalam satu adegan aku ingin ada karya beliau. Aku coba mengulik karya beliau, aku kaget. Saya yang berlatar belakang, ini cerita dikit nggak apa Mas ya? Nggak apa-apa. Jadi ketika saya berlatar belakang gamelan Jawa, ya pernah belajar dangdut, pernah ini, atau di dunia pop juga tahu dikit-dikit. Ketika mendengar karya Bante Giri Rakito, aku terkejut. Di situ benar-benar band, ada piano, ada drum, ada bass, musiknya cekcak. Terus aku coba cari yang di situ, ada Di Mana Bahagia, ada Duka, apalagi lupa. Yang saya paling kenal itu 2 itu, Di Mana Bahagia dan Duka. Ketika Duka itu, lihat, wah ini liriknya bagus banget. Ketika liriknya bagus, tetapi menurut saya ini ya, boleh sah-sah saja. Menurut saya melihat cerita Bante Giri Rakito dari Ida Bagus Giri menjadi Bante Giri Rakito, ini perjalanannya panjang, itu pilihan yang gila, sulitnya setengah mati. Tapi ketika saya mendengarkan Duka, saya merasakan kesedihan saya atau keharuan saya membaca biografi dan mendengarkan itu. Saya lebih suka yang membaca biografinya. Tetapi saya suka sekali dengan lirik dan gaya bahasanya Bante Giri Rakito. Aku akhirnya ngobrol dengan Mbak Wilis. Jadi dia juga Buddhis yang mengenalkan saya ke lingkungan Buddha, dan Mbak, menurut saya ini kurang menyentuh perasaanku. Ini kalau dirubah boleh nggak? Kalau di aransemen ulang boleh nggak? Boleh aja. Ini keperluannya beda. Terus aku juga minta izin ke beberapa biksu di Dharma Sundara di Solo. Dia dengan senang hati. Justru saya kaget, boleh, dan dengan senang hati karena dia tahu niatnya ini mungkin baik, mungkin untuk acaranya Bante Giri Rakito juga.
mencoba mempersembahkan sesuatu yang beda, mungkin begitu. Dan saya waktu ini melompat sedikit, ketika saya konser duka untuk S2 saya di 2013, saya mencari apakah masih ada anaknya. Aku tarik ketemu di Denpasar, saya telepon, dapat nomor teleponnya, saya telepon beliau jadi apa namanya pegawai ASN di pemerintahan. Saya telepon, kaget saya. Dia senang sekali masih ada yang memperhatikan karya Bapak, dan dengan senang hati juga ini buat konser. Terus saya undang, tapi dia tidak bisa datang. Nah, dari situ misi saya adalah mencoba menyampaikan apa yang disampaikan Gidi Rakito dengan versi saya. Dan saya mencoba menyamarkan atau menyamarkan atau sebenarnya ini bukan tentang baik dan tidak baik, tetapi saya mencoba ini biar bisa dinikmati oleh di luar budaya. Misalnya ada duha sendiri, DUKKHA. Itu kalau yang tidak tahu pasti akan ditulis duka biasa. Sebenarnya itu ada pesan banyak dari situ. Terus misalnya ada lirik-lirik yang Buddhis banget, itu aku coba samarkan atau coba kalau samsara oke, misalnya duka dan samsara itu aku pikir masih orang umum masih oke. Nah, ternyata sekian tahun berjalan memang tidak tahu bahwa itu dari Bante Giri Rakit. Terus dalam hati saya dulu pernah di apa namanya dapat cerita dari Iwayan Sade, guru saya. Komposer yang bagus adalah pencuri yang tidak ketahuan. itu bercandaannya begitu. Nah, apa namanya? Itu terjadi. Saya agak senyum-senyum senang gitu ketika di Taman Budaya ada suatu acara Isa Al-Masih, lagu duka itu dipakai. Oh, wow. Dia dan tanpa izin, tapi gak apa-apa. Ketika dipakai, ada teman yang bilang, Mas Gondrong karya duka tadi dipakai di apa namanya acaranya Isa Al-Masih ketika Yesus bla 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 gitu. Aku, oh bagus, berarti misi saya berhasil bahwa bahwa ini bisa dinikmati banyak kaum atau banyak orang lah. Nah, yang cerita itu karena dia tahu bahwa satu tim dalam proses peringatan Giri Rakito 100.000 hari itu. Jadi dia juga senyum-senyum. Dia tidak tahu kalau ini sumbernya dari apa namanya lagunya Bante Giri Rakito yang banyak pesan. Terus saya juga senang sekali ketika konser 2013 saya menghadirkan, dan itu berkah sekali buat saya, Bante Panyawaro Rawuh datang di konser saya. Di situ saya, karena saya bukan berlatar belakang Buddha, tetapi saya tertarik dengan apa ya, metode-metode dan cara bagaimana membuat manusia sempurna mungkin atau lebih bagus. Itu banyak sekali yang keren. Nah, aku di tengah-tengah konten kan selalu ngasih narasi. Nah, saya bilanglah bahwa ini ada juga 4 kebenaran mulia ini. Ketika saya turun dari panggung, saya nyalami Bante, terima kasih sudah hadir. Bante langsung bilang, Bante Panyawaro dengan senyum yang gila, wow, Mas Gondrong tidak perlu bilang bahwa ajaran Buddha, tidak perlu itu. Oh ya maaf. Nah, ya terus gimana? Itu Dhamma, itu udah lebih bagus. Oh, saya semakin kagum dengan beliau dan apa namanya ajaran-ajarannya keren. Nah, dari situ duha menurutku perjalanan itu sendiri proses, karena setiap orang pasti mengalami penderitaan, apa namanya ketidakpuasan, ketidaknyamanan, itu kan biasa, dan bagaimana merangkulnya, bagaimana menaklukkan dan membuat balance, itu mungkin yang aku takut salah karena karena apa namanya kalau tadi Mas nanya tentang saya Buddha, bukan, tapi saya senang dengan dengan ajaran-ajaran apa yang disampaikan.
gitu Mas. Wow. Tapi bapak mertua itu Buddha dan Jawa. Jadi Oh, oke. istri saya itu di rumahnya itu kakeknya punya vihara di rumah. Oh, Jadi mau nggak mau itu juga berpengaruh dan kakek punya vihara, di viharanya ada gamelan besi juga. Ingat sekali saya. Tapi sekarang sudah ada, tidak ada. Tapi perjalanan itu juga mempengaruhi banyak saya. Dikelilingi orang-orang baik. kembali ke gamelan yang awal yang di rumah itu masih ada berarti. Masih ada, dulu mau dijual karena memang begini Mas, cerita sedikit lagi. Jadi bapak saya itu pernah jaya. Masa kalau dulu kan belum ada mobil, belum ada HP. Jadi bapak saya itu bisa sebulan nggak pulang naik dokar. Oh, wow. Naik dokar ke desa-desa. Oh, misalnya tanggal sekian hari ini main di sini. Oh, nggak usah pulang, nggak waktunya nggak cukup 14 naik dokar, naik mobil oplet itu. Nah, masa kejayaan bapak saya itu habis ketika saya lahir. Jadi tapi saya beruntung sekali justru ketika saya masih berkelimpang harta, saya pikir saya juga akan dimanja seperti kakak-kakak saya mungkin. Nah, gamelan itu masih ada. Tadi saya cerita tentang kejayaan habis. Memang dulu waktu bapak meninggal ibu mau jual, sangit kepepetnya. Saya udah di Solo, saya kuliah waktu itu. Bu, jangan nggak bisa harus mau dijual berapa? Aku bilang sekian juta. Korban ibu buat apa toh? Saya waduh, karena ini menurut saya rusak. Dan saya tidak heran kalau ibu memang ibu sendiri udah tua, anaknya banyak. Jadi saya bagaimana caranya menyicil? Oke, aku cicil. Jangan dijual. Saya cicil dan sekarang udah lunas. Dan ibu sudah meninggal juga. Tapi gamelan itu saya pesan ke kakak-kakak saya yang di desa. Itu diopening. Ini bersejarah. Walaupun cuman kalau di mata rosokan ini cuma besi tua, mungkin akan dikiloin. Tapi kalau menurut saya ini punya sejarah bagus, punya emosional gamelan. Jadi bisa mungkin dipertahankan. Masih Mas sekarang di rumah. Oh, wow. Di desa. Mas Gondrong di mana ini sekarang? Sekarang aku di Solo. Sekarang di rumah Banjarsari, ruang dan di sini tongkrongan baru, titik kantong senian di Solo. Terus rumah saya di Ngawinya di kecamatan paling di sini, kecamatan paling pinggir. Jadi kalau naik motor, naik mobil itu 1,5 jam dari sini. Jadi nggak jauh. Ini rumahnya cantik ini, Mas. Iya, ini rumahnya rumahnya orang keturunan Mangkunegaran. Oh, makanya. Iya, dipinjamkan untuk kita karena memang ya bagus, misinya juga bagus. Nih silakan dipakai untuk kemajuan seni budaya. Dan di sini wifi-nya bagus, saya nebeng. Terima kasih Mas Gondrong atas sharingnya. Okay. Ya, thank you banget. Kita harus coba di Solo. Oke, nanti berkabar. Atau di Eropa. Wah, amin. Semoga terbuka lagi perjalanan dan job-job keluar. Siap. Ya. Terima kasih, Mas. Matur nuwun.